Itu kan banyak orang bilang juga, wah pencitraan tadi. Itu berdampak bro ke Gojeknya, ke pengemudi ojek online itu. Gak apa-apa, malah gue pikir dan gue menyarankan sering-sering pejabat kayak gitu. Gibran ngasih parcel ke Rismon pencitraan gak? Masa sih itu pencitraan? Rismon terima parcel dari Gibran pencitraan gak? Waktu dia ngangkat kerepotan tuh menurut gue pencitraan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mau ngedumel, boleh ya sekali-sekali dong saya ngedumel di channel sendiri. Saya tuh gak ngerti deh sama pejabat-pejabat gitu, menteri lah ya. Ini ada menteri-menteri yang ditanya sama rakyat gitu. Malah bilang rakyatnya ngapain tanya, ngapain debat. Gak ada levelnya gitu. Rakyatnya gak belajar ekonomi lah, gak belajar ini lah, gak belajar itu. Kenapa sih? Saya kalau lo nanya, ya dijawab aja. Nih namanya rakyat yang ngegaji lu ya, para menteri. Jadi kalau ditanya, ya dijawab aja. Gak usah pakai alasan gak selevel lah, disuruh belajar dulu rakyatnya. Jadi saya terus terang kecewa sih dengan kata-kata itu gitu. Rakyat itu Pak, dibandingin bapak-bapak yang udah jadi menteri, ya kita emang kalau jalan-jalan nggak dikawal rider. Kita juga kalau acara-acara nggak dapat tempat duduk di depan. Tapi sebelum jadi pejabat, kalian itu aslinya rakyat loh. Nanti kalau udah selesai jadi pejabat, balik lagi ke rakyat loh. Saya gak mau ngikutin orang-orang yang bilang bahwa gaji lu dari rakyat lah, enggak lah. Tapi maksud saya kalau ada rakyat nanya, kalau ada rakyat komplain, rakyat menyampaikan pendapat, dijawab aja. Ini kan yang ada kan situ lapor-lapor ke atasan kan, terus atasannya terima pesannya jadi salah, terus jadi marah-marah ke rakyat itu juga gitu. Bukan marah-marah, jadi negur rakyat itu juga. Rakyat itu nggak ada salahnya Pak. Jadi kalau rakyat nanya, ya dijawab aja. Itu saya garis bawahi berkali-kali itu. Saya juga mau kasih masukan juga ke teman-teman yang nggak suka pejabat yang pencitraan. Gini, menurut saya pencitraan itu oke-oke aja kalau berdampak bos. Misalnya nih, ada pejabat yang bagi-bagi sembako atau ngasih THR, nggak apa-apa. Wah pencitraan tuh, ya nggak apa-apa. Kan berdampak pencitraannya. Yang saya nggak suka itu adalah ada pejabat pencitraan nggak berdampak. Lu bawa-bawa paket, cuma mau ditonton bawa paket doang, terus paketnya nggak diserahin. Atau bawa paket 3 biji, coba terus viralnya kemana-mana karena lu punya duit gede. Itu gue gak suka. Tapi kalau kemudian pencitraannya memang berdampak, ngasih bantuan, berdampak, gak apa-apa menurut gue. Kemarin tuh siapa sih ya? Teddy yang ngasih Gojek ya? Yang Gojeknya nangis-nangis itu ya? Udah pernah nangis? Enggak bang, Udah. pembalasnya dari snack teh. Makasih Pak Teddy. Bang Gojek, Bang Gojek. Gojek. Gojek yang bilang ya. Yang lupa tapi Makasih. Angga. Itu kan banyak orang bilang juga, wah pencitraan tadi. Itu berdampak bro ke Gojeknya, ke pengemudi ojek online itu. Gak apa-apa, malah gue pikir dan gue menyarankan sering-sering pejabat kayak gitu.
Jadi standpointnya pejabat, pencitraan, asal berdampak, oke. Gibran ngasih parcel ke Rismon pencitraan gak? Masa sih itu pencitraan? Rismon terima parcel dari Gibran pencitraan gak? Waktu dia ngangkat kerepotan tuh menurut gue pencitraan. Kan jangan ngomong penghinaan lah, kita ngomong pencitraan. Pencitraan, jadi citra yang terhina gitu kan. Jadi balik lagi ke menteri-menteri lah. Jadi wahai para menteri, lo gak usah baper bos. Kalau ditanyain rakyat, kemudian dikritik rakyat, lo dijawab aja. Diminta debat, ya udah jalanin aja. Saya janji nih, kelak pada suatu saat nanti, kalau saya jadi pejabat, saya ditantang debat, saya datang saya. Itu bukan tentang orang tuh kalau menteri datang debat, bukan ngelihat seberapa pinter menterinya enggak. Karena kita semua yakin menteri itu pinter-pinter. Tapi kalau menteri datang debat, itu kita lihat adalah bagaimana mereka menghargai rakyat. Hadir. Bukan rakyatnya diserang-serang, dicela-cela. Jadi gitulah ya. Pada kesempatan kali ini saya Hendry Satrio dan segenap kru Hendry Satrio Official menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan kita lebih baik lagi. Khusus untuk Indonesia, khusus untuk Pak Prabowo dan jajarannya, saya berharap setelah Idul Fitri ekonomi kita membaik sehingga kita bisa menjadi negara yang terdepan. Terima kasih. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Saya Hendry Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.